Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat mengikuti perkuliahan sistem mikroprosesor yang dibimbing oleh Bapak Figur Muhammad Eskom Mkom. Perkenalkan, nama saya Salsabila selaku moderator dari kelompok 6 yang pada kesempatan kali ini akan memandu jalannya presentasi. Adapun anggota kelompok saya yaitu terdiri dari saya sendiri Salsabila, ada Muhammad Fuad Rifai sebagai pemateri pertama, Febri Aulia Utami sebagai pemateri kedua, dan Muhammad Fadlan sebagai pemateri ketiga. Adapun materi yang akan kami paparkan yaitu materi terkait ISP 8266. Adapun sub pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama yaitu identifikasi arsitektur, yang kedua spesifikasi teknis, yang ketiga kelebihan dan kekurangan, yang keempat klasifikasi dan fungsi, kelima aplikasi nyata, yang keenam peran dalam sistem mikroprosesor, dan yang terakhir yaitu pengembangan dan potensi. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan untuk pemateri pertama yaitu Muhammad Fuad Rifai untuk memaparkan materi identifikasi arsitektur dan spesifikasi teknis. Kepada Muhammad Fuad Rifai, saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Oke, pertama saya identifikasi arsitektur. Identifikasi arsitektur ESP8266 itu memiliki prosesor single core 32 bit dengan kecepatan 80 sampai 160 MHz yang bertanggung jawab untuk mengeksekusi program dan memproses data dari sensor atau modul lain. Dari memori yang digunakan adalah RAM untuk menyimpan data sementara, flash untuk menyimpan program atau firmware yang dijalankan oleh ESP8266. Namun memori flash ini terbatas, hanya regulator daya internal atau eksternal memastikan modul mendapatkan arus tegangan yang tepat. Dan ESP8266 memiliki antena bawaan atau pin yang menghubungkan antena eksternal yang berfungsi untuk menerima dan mengirimkan sinyal Wi-Fi. Kemudian ini untuk gambarnya. Lalu spesifikasi teknis yang sudah saya sebutkan tadi, prosesor memiliki prosesor yang digunakan adalah Tensilica L106 32 bit RSC CPU, kecepatan 80 MHz yang default dan bisa overclock sampai 160 MHz. Arsitektur single core. Untuk memori RAM itu dari 50 KB sampai 160 KB tergantung varian modulnya. Kemudian memori flash yang saya sebutkan tadi 512 KB sampai 4 MB tergantung modul. Untuk Wi-Fi-nya standar IEEE 802 dengan mode station, access point, dan keduanya. Keamanan yaitu WP dan WPA2. Untuk input-output jumlah pin 6 sampai 17 tergantung modul. Untuk fitur digital input-output ada PWM, UART, SP, IC, IDC dengan satu pin. Untuk tegangan daya dengan kerja 3 sampai 3,6 volt, umumnya 3,3 volt. Arus yang digunakan 70 sampai 200 mega ampere. Pada saat Wi-Fi aktif. Fiturnya itu hemat daya pada mode deep sleep dan konsumsi daya rendah. Untuk antarmuka komunikasi ada word serial untuk program dan debugging SPI2C untuk sensor dan modul tambahan. Dimensi fisik yaitu ukuran compact, bervariasi dengan tergantung modul, misalnya ESP01 kecil atau ESP12E yang lebih panjang. Antena internal atau eksternal tergantung modul. Untuk fitur tambahan ada kemampuan OTA atau over the air update firmware. Kemudian yang ada fitur tambahan itu support protokol TCP/IP, UDP, HTTP,
MQTT dan memiliki fitur deep sleep atau light sleep untuk penghematan energi. Kepada moderator, saya silahkan. Saya kembalikan. Ojo kuri betul ya? Ojo kuri betul ya? Baik, terima kasih untuk Muhammad Fuad Rifai selaku pemateri pertama. Selanjutnya kita lanjut ke pemateri kedua yang akan membahas kelebihan dan kekurangan serta klasifikasi dan fungsi dari ESP 8266. Kepada Febri Aulia Utami, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, WiFi bawaan SP8266 memiliki modul WiFi terintegrasi sehingga tidak memerlukan modul tambahan untuk koneksi internet. Hal ini membuatnya sangat cocok untuk aplikasi Internet of Things atau IoT karena perangkat dapat langsung terhubung ke jaringan tanpa perlu rangkaian eksternal yang kompleks, menghemat ruangan dan biaya. Harga murah dibandingkan microcontroller lain dengan kemampuan serupa. SP8266 relatif lebih ekonomis. Harganya yang terjangkau membuat modul ini banyak digunakan di proyek-proyek hobi maupun prototipe industri, sehingga pengguna dapat membuat banyak perangkat IoT dengan biaya yang rendah. Mudah diprogram. SP8266 mendukung Arduino IDE dan banyak library yang siap pakai, sehingga pengguna pemula maupun profesional dapat dengan cepat membuat program. Komunitas pengguna yang besar juga menyediakan banyak contoh proyek, tutorial, dan dokumentasi sehingga proses belajar dan pengembangan menjadi lebih mudah. Konsumsi daya relatif rendah. ESP8266 memiliki fitur Deep Sleep, mode yang memungkinkan modul ini masuk ke mode hemat energi saat tidak aktif. Hal ini penting untuk aplikasi IoT yang membutuhkan perangkat portabel atau berjalan lama dengan baterai, seperti sensor lingkungan atau sistem monitoring jarak jauh. Ukuran kecil dan ringkas. SP8266 memiliki desain yang kompak sehingga sangat cocok untuk perangkat IoT portabel atau proyek yang memiliki keterbatasan ruang. Ukurannya yang kecil memudahkan integrasi ke berbagai produk elektronik tanpa mengganggu desain fisik perangkat. Adapun kekurangan, poin pertama GPIO terbatas. SP8266 hanya memiliki beberapa pin input atau output, serta hanya satu pin ADC atau analog atau digital. Hal ini membatasi jumlah sensor atau aktuator yang bisa langsung dihubungkan, sehingga untuk proyek yang kompleks memungkinkan membutuhkan expander atau modul tambahan. Poin kedua, memori kecil. SP8266 memiliki RAM dan flash yang terbatas, sehingga kapasitas program dan data yang dapat dijalankan lebih kecil dibandingkan SP32. Poin ketiga, tidak ada Bluetooth. Modul ini hanya mendukung WiFi, sehingga untuk aplikasi yang membutuhkan komunikasi Bluetooth, SP8266 tidak cocok. Poin keempat, proses single core 80-160 MHz. SP8266 hanya memiliki proses tunggal dengan kecepatan 80-160 MHz. Hal ini membatasi performan untuk aplikasi berat, misalnya pemrosesan data secara real time atau proyek dengan banyak sensor dan perhitungan kompleks. Poin kelima, butuh power supply stabil. SP8266 cukup sensitif terhadap tegangan dan arus listrik. Modul ini membutuhkan power supply yang stabil agar berjalan lancar. Jika supply tidak stabil, modul bisa restart sendiri atau gagal terhubung ke WiFi. Lanjut klasifikasi dan fungsi. Poin pertama, klasifikasi. Arduino SP8266 termasuk ke dalam kategori embedded controller ataupun mikro tertanam. Adapun alasan, SP8266 bukan sekadar papan pengembangan seperti Arduino Uno karena sudah memiliki modul WiFi terintegrasi, sehingga ideal untuk aplikasi yang membutuhkan
konektivitas internet tanpa tambahan modul eksternal. Adapun fungsi utama SP8266 adalah mengontrol perangkat elektronik dan komunikasi data melalui jaringan Wi-Fi. Beberapa aplikasi yang paling sesuai. Adapun poin pertama, internal of things atau IoT, contoh smart home atau lampu pintar, sensor suhu, sistem keamanan. SP8266 mengirim atau menerima data dari server atau cloud atau aplikasi smart home. Poin kedua, otomasi, contoh otomatis rumah, kendali jarak jauh perangkat elektronik. Lanjut. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri kedua atas pemaparannya. Selanjutnya, poin aplikasi nyata yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Aplikasi nyata pada ESP8266 contoh yang pertama itu pada sistem otomatisasi rumah atau smart home, di mana ESP8266 digunakan untuk mengontrol perangkat rumah seperti kipas angin dan lampu secara otomatis berdasarkan input dari sensor DHT11 atau suhu dan kelembapan, serta sensor LDR atau intensitas cahaya. Sistem ini juga dapat mengirimkan data ke server dan menerima perintah untuk mengaktifkan atau menonaktifkan sensor PIR atau deteksi gerakan. Aplikasi web berbasis PHP dan MySQL digunakan untuk menampilkan data dan mengirimkan notifikasi melalui email kepada pengguna. Contoh yang kedua yaitu monitoring pada mesin dan peralatan pabrik, di mana ESP8266 digunakan untuk memantau kondisi mesin di pabrik seperti suhu, getaran, dan arus listrik. Data dikirim secara real-time ke server atau cloud untuk dianalisis sehingga perawatan prediktif dapat dilakukan. Dengan cara ini, resiko kerusakan mesin berkurang, downtime produksi diminimalkan, dan efisiensi operasional meningkat. Mungkin itulah pemaparan materi dari saya. Selanjutnya yaitu peran dalam sistem mikroprosesor, serta potensi dan perkembangan dari ESP8266 yang akan dipaparkan oleh Muhammad Fadlan. Kepada pemateri ketiga Muhammad Fadlan, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Di sini saya akan menjelaskan peran dan dalam sistem kan konektivitas Wi-Fi ke sistem yang terdiri dari mikroprosesor yang tidak memiliki kemampuan Wi-Fi. Contohnya seperti Arduino Uno, Mega dan Nano. B. Official tugas networking atau protokol. ESP8266 dapat menangani hal-hal seperti koneksi HTTPS atau MQTT, ekskripsi SL atau TLS, update OTA, dan mikroprosesor utama terkadang hanya mengirim perintah atau data mentah saja. C. Mengendalikan lokal atau edge controller. ESP8266 bisa menjadi edge node yang menerima, memproses, memfilter, dan menganalisis data secara lokal sebelum mengirimkan hanya data penting ke cloud, sehingga meningkatkan efisiensi dan mengurangi latensi. D. Guide atau penghubung. ESP8266 bisa berfungsi sebagai guide antara sensor lokal atau perangkat mikroprosesor lainnya dengan internet atau jaringan lokal yang lebih besar. Pengolahan distribusi tugas. Dalam sistem MEMS atau sistem distribusi
ESP8266 berperan dengan cara membagi fungsi komunikasi, memproses dan mengkontrol ke banyak node dalam sistem IoT dengan jaringan MEMS atau processing. ESP8266 membuat sistem lebih efisien, fleksibel dan tangguh. Selanjutnya potensi. Mungkin bisa dulu Dian untuk slide-nya. Potensi ESP8266 di masa depan terletak pada kemampuan untuk tetap menjadi solusi IoT yang terjangkau dan mudah digunakan, terutama untuk proyek yang membutuhkan koneksi Wi-Fi dengan biaya rendah dan pemrosesan ringan. Contoh pertama, platform mudah untuk IoT skala kecil atau menengah. Karena biaya rendah, ukuran kecil, dan dukungan Wi-Fi bawaan ESP8266 cocok sebagai node pengumpulan data, sensor, atau kontrol aktuator di sistem IoT, rumah, pertanian, dan industri ringan. Ini memungkinkan banyak perangkat terkoneksi dengan biaya rendah sehingga mempercepat adopsi IoT di komunikasi dan usaha kecil. 2. 8G for fog computing ringan. Meskipun ESP8266 tidak memiliki sumber daya besar ESP32 atau single board komputer seperti Raspberry untuk bertugas sederhana seperti filtering data, misalnya deteksi transport, print processing, atau pengiriman sinyal kontrol. ESP8266 bisa digunakan pada lapisan 8G. Ini mengurangi latensi jika dibandingkan pengiriman seluruh data ke cloud dan juga menghemat width serta komunikasi energi. 3. Deteksi keberadaan dan keamanan. Ada pendekatan menggunakan sinyal Wi-Fi dari ESP8266 untuk mendeteksi kehadiran prosendetion yang bisa diwujudkan untuk keamanan atau manajemen energi, misalnya mematikan lampu AC saat ruangan kosong. Selanjutnya, pengembangan. Dengan dukungan komunikasi yang besar, lingkungan pengembangan yang fleksibel seperti Arduino IDE dan MicroPython, serta kemampuan untuk diintegrasi dengan berbagai sensor dan aktuator, ESP8266 akan terus menjadi pilihan populer untuk aplikasi di bidang otomatisasi rumah seperti pemantauan dan perangkat pintar. Meskipun ESP32 menawarkan fitur lebih canggih, ESP8266 dapat relevan untuk proyek skala kecil hingga menengah yang sensitif terhadap anggaran. ESP akan terus berperan dalam platform muda dan web developer untuk IoT, node sensor atau aktuator, terutama pada solusi konsumen, home dan proyek skala komunitas atau UKM, karena biaya rendah, dukungan Wi-Fi bawaan, dan ekosistem firmware atau node to Arduino. Pertumbuhan pasar modul berbasis ESP8266 menunjukkan permintaan yang lebih stabil untuk solusi IoT berbiaya rendah dan deployment massal. Untuk
untuk otomasi rumah dan otomasi industri ringan ESP8266 sudah banyak digunakan untuk mengontrol perangkat rem motor kecil, aktuator, monitoring real time lewat platform sehingga firmware dan integrasi protokol web ke depan. Pengembangan akan fokus ke interoperabilitas MQTT atau COAP, peningkatan keamanan komunikasi dan integrasi dengan smartphone industri yang lebih canggih hingga SP8266 menjadi agent controller murah yang dikendalikan oleh sistem otomatis pusat. Untuk pertanian presisi dan pemantauan lingkungan SP8266 banyak dipakai sebagai penghubung sensor kelembapan, pH, suhu, dan aktuator irigasi, memberikan solusi remote monitoring altuation yang terjangkau. Ke depan integrasi sensor pintar, analitik berbasis cloud atau model ringan di EG akan meningkatkan efisien air pupuk dan memungkinkan prediksi berbasis data historis untuk keputusan agronomi. Ya, mungkin itu penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk pemaparan materi dari Muhammad Fadlan sebagai pemateri ketiga. Mungkin itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Adapun sesi selanjutnya itu sesi tanya jawab. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan, saya persilahkan dengan hormat. Baik, untuk Reski Wahyudi, saya persilahkan. Baik, pertanyaan saya itu berikan saya penjelasan bagaimana proses flashing firmware dilakukan pada ESP8266 dan apa perbedaan antara firmware bawaan dan versi customnya. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Reski Wahyudi. Selanjutnya Andi Nurul Reski, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengoptimalkan penggunaan daya ESP8266 untuk aplikasi IoT yang menggunakan baterai? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Andi Nurul Reski. Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman? Baik, jika tidak ada lagi pertanyaan, beri kami sedikit waktu untuk mendiskusikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman.
Baik, untuk pertanyaan pertama dari Reski Wahyudi, yaitu berikan penjelasan bagaimana proses flashing firmware dilakukan pada ESP 8266 dan apa perbedaan antara firmware bawaan dan custom. Akan dipaparkan pembahasannya oleh Muhammad Fatrifai. Kepada Muhammad Fatrifai, saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Reski Wahyudi. Berikan saya penjelasan bagaimana proses flashing firmware dilakukan pada SSP82, apa perbedaan antara firmware bawaan dan kostum. Nah, penjelasan proses flashing firmware pada PSP2362 adalah perangkat lunak yang dijalankan oleh modul ini untuk mengontrol fungsi. Nah, proses flashing firmware itu berarti mengunggah atau menginstal firmware baru ke memori flash pada ESP8266 yang biasanya dilakukan melalui koneksi serial USB to serial. Ini diperlukan jika diperlukan untuk mengganti firmware bawaan atau kostum, memperbaiki bug dan menambahkan fitur. Nah, apa perbedaan proses firmware kostum atau bawaan atau kostum? Nah, perbedaan pertama yaitu firmware bawaan, yaitu biasanya berupa add command firmware yang disediakan oleh Espressif. Fungsi utamanya untuk sebagai modul eksternal dan bisa dikendalikan oleh mikrokontroler lain melalui perintah AT. Namun terdapat kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya dari firmware bawaan yaitu lebih fleksibel, bisa menulis program sesuai kebutuhan, dukungan library yang luas, dan bisa terintegrasi IoT platform seperti MQTT atau Home Assistant. Namun kekurangannya yaitu butuh lebih banyak memori flash dan sedikit lebih rumit dipelajari. Untuk firmware kostum itu memungkinkan program langsung pakai Arduino IDE dan bisa di hasil firmware modifikasi dan bisa menggunakan bahasa Python dan memungkinkan scripting langsung ke SP8266. Untuk firmware kostum itu yaitu fungsi utamanya dari firmware kostum yaitu diprogram langsung sebagai mikrokontroler utama, menjalankan kode kostum seperti misalnya script Lua di mode MCU dan baca sensor dan kirim data ke cloud. Untuk bahasa pemrogramannya itu Lua, Python, dan C atau C++ via Arduino. Fitur tambahan yaitu GPIO control, L2SP, auto updates tanpa kabel, terintegrasi MQTT untuk IoT. Kelebihannya yaitu bisa buat aplikasi kompleks seperti web server dinamis atau integrasi API, komunitas yang besar, dan bisa flash ulang kapan saja untuk fitur baru. Kekurangannya itu lebih kompleks pada setup awal karena perlu compiler atau undo binary custom. Potensi bug jika sumber tidak resmi memerlukan pengetahuan pemrograman. Itu saja perbedaan dan pengertian dari flashing firmware. Kepada Reski Wahyudi, apakah jawaban saya diterima? Ya, jawaban cukup memuaskan. Terima kasih telah menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh Reski Wahyudi. Selanjutnya itu pertanyaan dari Andi Nurul Reski, yaitu bagaimana cara mengoptimalkan penggunaan daya ESP8266 untuk aplikasi IoT yang menggunakan baterai. Akan dipaparkan pembahasannya oleh Febri Aulia Utami. Kepada Febri Aulia Utami, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3.
Bagaimana cara mengoptimalkan penggunaan daya SP8266 untuk aplikasi IoT yang menggunakan baterai? Untuk mengoptimalkan penggunaan daya SP8266 pada aplikasi IoT yang menggunakan baterai, beberapa cara dapat dilakukan, seperti menggunakan mode tidur atau modem SLAM, lag SLAM, dan depth SLAM untuk mengurangi konsumsi daya ketika tidak digunakan. Mengoptimalkan kode program dengan menggunakan library yang ringan dan efisien, serta mematikan komponen yang tidak digunakan. Selain itu, menggunakan sumber daya yang sesuai dan stabil juga dapat membantu memperpanjang umur baterai. Dengan menerapkan cara-cara tersebut, konsumsi daya SP8266 dapat diminimalkan dan umur baterai dapat diperpanjang. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan jawaban dari Febri Aulia Utami. Bagaimana kepada Saudari Andi Nurul Reski, apakah jawaban dari kelompok kami diterima atau ada sanggahan? Jawaban saya terima dengan baik. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Andi Nurul Reski. Mungkin itu saja tadi bagian dari sesi tanya jawab. Selanjutnya kita mengarah ke kesimpulan. Adapun kesimpulan dari presentasi materi kelompok kami, yaitu kelompok 6, yaitu ESP8266 merupakan microcontroller berbasis Wi-Fi yang ringkas, ekonomis, dan fleksibel, sehingga sangat cocok untuk aplikasi Internet of Things atau IoT, baik di bidang pendidikan, industri, maupun kehidupan sehari-hari. Modul ini memungkinkan pemantauan dan kendali perangkat elektronik secara real-time melalui jaringan Wi-Fi, mendukung prototyping, otomatisasi, monitoring lingkungan, serta pengembangan proyek edukasi. Kelebihannya meliputi harga yang murah, konsumsi daya rendah, ukuran kecil, kemudahan pemrograman, dan konektivitas Wi-Fi yang terintegrasi. Sementara keterbatasannya berupa jumlah GPIO yang sedikit, memori terbatas, tidak mendukung Bluetooth, prosesor single core, serta membutuhkan suplai daya yang stabil. Secara keseluruhan, ESP8266 adalah solusi praktis dan efisien untuk membangun sistem IoT skala kecil hingga menengah dengan penerapan nyata yang telah terbukti dalam penelitian, pendidikan, dan industri. Mungkin itu saja tadi pemaparan materi dari kami. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam presentasi pemaparan materi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.